Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas materi kedua, yaitu tentang hari akhir. Nah, untuk materi yang akan kita bahas yaitu tentang tanda-tanda hari akhir. Sebelum jauh kita bahas tentang apa sih tanda-tanda akan datangnya hari kiamat tersebut, maka di sini Bapak sampaikan terlebih dahulu tentang pencapaian pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, kompetensi dasar. Pada materi ini yang menjadi kompetensi dasar adalah kompetensi dasar 3.3, memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Kemudian adapun indikator pencapaian kompetensinya yaitu peserta didik. Ya, kalian dapat mengidentifikasi tanda-tanda hari akhir, dan tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini adalah setelah menonton video pembelajaran ini, kalian peserta didik dapat mengidentifikasi tanda-tanda hari akhir dengan baik dan benar. Nah, jadi inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak sekalian, anak didik Bapak sekalian bisa memahami dan dapat mencapai tujuan pembelajaran kita, yaitu mengidentifikasi tanda-tanda hari akhir dengan baik dan benar. Baiklah anak-anak, sebelum kita membahas jauh tentang apa sih yang menjadi tanda-tanda hari akhir, maka terlebih dahulu di sini Bapak sajikan peta konsep tentang materi hari akhir. Perhatikan, hari akhir. Nah, pada materi hari akhir itu sebagaimana sebelum-sebelumnya sudah Bapak jelaskan, ada 4 materi yang akan kita bahas. Yang pertama itu makna hari akhir, yang kemarin sudah kita bahas. Apa itu makna hari akhir? Bahwasanya hari akhir itu adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Itu makna hari akhir. Kemudian materi yang kedua apa? Materi yang kedua yaitu macam-macam hari akhir. Nah, macam-macam hari akhir itu ada berapa macam? Nah, sebagaimana yang sudah kita bahas, bahwasanya macam-macam hari akhir itu ada 2 macam. Apa saja? Yang pertama yaitu kiamat sugro atau disebut dengan kiamat kecil, dan juga kiamat kubro ataupun kiamat besar. Kemudian kalau misalnya kalian ada yang bertanya, Pak, coba sebutkan contoh kiamat sugro itu apa? Nah, di sini juga saya Bapak kasihkan gambarnya. Apa itu kita lihat? Nah, di sini gambar gunung meletus. Sebenarnya banyak macam daripada kiamat sugro, dari mulai gunung meletus, apalagi banjir, tsunami, gempa bumi, dan bencana-bencana alam lainnya, itu termasuk dalam kiamat sugro. Sekecil-kecilnya kiamat sugro itu adalah kematian yang menimpa seseorang. Jadi apabila ada saudara kita yang meninggal, misalnya kakek, nenek, saudara, atau tetangga kita, maka itu kiamat sugro bagi orang yang mengalami kematian tersebut. Kemudian apa Pak contoh kiamat kubro? Nah, kiamat kubro ini kalau misalnya Bapak disuruh mencontohkan kiamat kubro, ya belum tahu. Kenapa? Karena kiamat kubro ini belum terjadi. Kiamat kubro ini adalah hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Nah, inilah kiamat yang sesungguhnya, yang apabila telah terjadi kiamat kubro ini atau kiamat besar, maka seluruh dunia ini akan hancur dan tidak ada satupun makhluk Allah Subhanahu wa taala yang hidup, semuanya mati, yang kemudian akan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kembali manusia untuk dimintai pertanggungjawabannya. Nah, pembelajaran tersebut sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian pada hari ini, kesempatan ini yang akan kita bahas adalah tentang tanda-tanda hari akhir. Nah, yang Bapak garis merah ini nih, yang Bapak kasih kotak merah, inilah yang akan kita bahas. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang hikmah mempercayai hari akhir. Oke, baiklah anak-anak, langsung saja kita memasuki materi tentang tanda-tanda hari akhir.
Tapi sebelum kita memasuki materi, ada di sini Bapak ingin bertanya kepada kalian semua. Pertanyaannya itu, kira-kira kapan sih terjadinya hari kiamat? Nah, kira-kira ada yang bisa jawab tidak? Bapak rasa mungkin ada sebagian yang bisa jawab atau sebagian juga tidak bisa menjawab. Kemudian kalau begitu di sini kita bahas bersama. Kapan sih terjadinya hari kiamat? Oke. Kalau kita baca buku teks, di situ dijelaskan bahwasanya tidak ada satu orang pun di dunia ini. Ingat, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tahu kapan akan terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang tahu satu orang pun kapan terjadinya hari kiamat. Yang tahu siapa? Nah, jadi yang tahu kapan terjadinya hari kiamat itu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau manusia ada yang meramalkan bahwasanya hari kiamat terjadi pada tahun 2022 misal, itu merupakan suatu kebohongan yang sangat besar dan tidak pantas untuk kita percayai. Tak boleh kita percaya dengan hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberitahu kapan terjadinya hari kiamat kepada siapapun. Yang tahu hari kiamat kapan terjadi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, namun demikian anak-anak, walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberitahu kapan terjadinya hari kiamat, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bocoran-bocoran kapan terjadinya hari kiamat. Maksud Bapak bocoran-bocoran itu adalah tanda-tanda hari kiamat. Nah, jadi apabila tanda-tanda hari kiamat ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW, melalui Al-Quran, maka itu artinya hari kiamat sudah semakin dekat. Nah, begitu anak-anak. Nah, kemudian apa yang menjadi tanda-tanda akan datangnya hari kiamat? Baiklah, di sini kita bahas anak. Nah, oke, baiklah. Perhatikan peta konsep yang Bapak buat ini, tanda-tanda hari akhir. Nah, kalau kita membahas tentang tanda-tanda hari akhir, maka ada tanda-tanda kecil dan ada tanda-tanda besar. Maksudnya tanda-tanda kecil itu bagaimana, Pak? Nah, maksudnya tanda-tanda kecil itu bahwasannya hari kiamat itu sudah dekat, tapi belum terlalu dekat sekali. Akan tetapi kalau sudah terjadi tanda-tanda besar, maka hari kiamat itu sudah pasti sangat dekat. Nah, salah satu contoh daripada tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat itu diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus untuk manusia, itu merupakan tanda-tanda kecil akan datangnya hari kiamat. Lantas apa saja sih yang menjadi tanda-tanda hari kiamat yang lainnya? Baik, kita bahas. Oke. Di antara tanda-tanda kecil hari kiamat adalah sebagai berikut. Yang pertama, ilmu agama dianggap tidak penting. Nah, anak-anak coba perhatikan lingkungan sekitar kita. Apakah ilmu agama hari ini dianggap penting atau tidak? Nah, ini penting. Kenapa? Karena kebanyakan kita itu tidak menganggap penting ilmu agama. Bahkan di beberapa kasus ada anak SMA yang belum bisa mengaji, tidak bisa ataupun tidak mengerti, tidak paham bacaan sholat. Ada banyak. Jadi ini membuktikan bahwasannya ilmu agama dianggap tidak penting ini sudah terjadi. Bahkan ada seorang ayah yang tidak bisa membaca Quran, dan yang paling parahnya lagi sudah tidak bisa membaca Quran, tidak paham bacaan sholat, tidak mau belajar. Kenapa? Karena ini tadi mereka menganggap ilmu agama tidak penting. Ya udahlah, saya tak bisa sholat, ya udahlah, saya nggak bisa baca Quran, ya udahlah, nggak penting. Nah, itu sudah terjadi, sudah. Jadi ini membuktikan bahwasannya hari kiamat sudah semakin dekat. Oke, lantas yang kedua apa Bapak? Tanda-tanda hari kiamat. Nah, yang kedua, maksiat semakin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi ini semakin merajalela. Pak, yang kedua ini sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi. Kemaksiatan semakin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi semakin merajalela. Kalau kita buka televisi setiap pagi, kita perhatikan, kita lihat berita-berita yang terjadi, apa terjadi? Kasus pembunuhan, perampokan,
begal. Itu bentuk kejahatan. Iya, sudah terjadi di mana-mana, hampir setiap hari. Makanya kita harus hati-hati, kita harus waspada. Apalagi ketika kita pulang malam sendirian, sepi, hati-hati. Kenapa? Karena kejahatan sudah merajalela di muka bumi. Kita lah yang harus pandai-pandai menjaga diri. Jadi, tanda yang kedua ini sudah terjadi, sudah. Oke, baik, kita masuk ke tanda yang ketiga. Apa tanda yang ketiga? Nah, di sini dikatakan tanda yang ketiga, banyak laki-laki yang menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki. Ada lagi yang bertanya, Pak, sudah terjadi nih Pak? Sudah. Kalau kita buka media sosial, baik itu Facebook, Instagram, kita perhatikan konten-kontennya. Ada nggak perilaku-perilaku manusia, laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki? Tentu saja banyak. Ini membuktikan bahwasannya tanda-tanda yang ketiga ini sudah terjadi dan kiamat sudah semakin dekat lagi. Ya kan? Kemudian yang keempat, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Pak, sudah terjadi? Sudah juga. Contohnya apa? Tak usah jauh-jauh. Contohnya apa? Yang paling dekat, tawuran antar sekolah. Rusuh tidak? Rusuh. Terjadi di mana-mana. Ini membuktikan bahwasannya kerusuhan atau peperangan telah terjadi di mana-mana. Kalau kita lihat hari ini di televisi, perang antara Rusia dan Ukraina masih terjadi. Peperangan itu dalam skala besar. Skala kecil tadi apa? Tawuran antar siswa. Ya kan? Sudah terjadi? Sudah. Jadi di antara tanda-tanda 1, 2, 3, dan 4 ini sudah terjadi. Bagaimana yang 5 dan 6? Kita perhatikan. Yang kelima, minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Pak, sudah terjadi belum ini Pak tanda yang kelima? Maka di sini Bapak jawab, sudah. Kenapa? Hari ini anak muda untuk mendapatkan minuman keras itu sangat mudah. Gampang. Mabuk-mabukan itu menjadi hal biasa. Banyak contohnya, banyak. Kalau misalnya kita sedang jalan-jalan malam, kita perhatikan ada sekumpulan anak muda, perhatikan pasti ada minuman keras. Inilah yang membuktikan bahwasanya tanda yang kelima ini sudah terjadi dan membuktikan bahwasanya kiamat itu sudah semakin dekat. Kemudian apa tanda yang keenam? Yang keenam adalah munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Nauzubillah. Nah, perhatikan anak-anak, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah penutup para nabi dan rasul. Artinya apa? Setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini, maka tidak akan pernah lagi ada nabi dan rasul baru yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi. Maka kalau ada orang yang mengaku sebagai nabi, ada orang yang mengaku sebagai rasul, itu merupakan suatu kebohongan yang besar. Sudah terjadi Pak? Sudah terjadi. Jadi di antara 6 tanda-tanda kecil hari kiamat ini semua sudah terjadi. Dan sebenarnya masih banyak lagi tanda-tanda kecil akan datang hari kiamat. Nah, kemudian anak-anak, kita masuk kepada tanda-tanda besar hari kiamat. Sebagaimana tadi Bapak katakan sebelumnya, bahwasanya kalau tanda-tanda kecil ini sudah terjadi, kiamat itu sudah dekat. Tapi ketika tanda-tanda besar sudah muncul, maka hari kiamat itu sudah sangat dekat. Lantas apa saja yang menjadi tanda-tanda besar hari kiamat? Nah, perhatikan. Di antara tanda-tanda besar hari kiamat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah munculnya kabut. Jadi nanti suatu saat sebelum hari kiamat datang akan muncul kabut yang sangat dekat yang menyelimuti satu bumi. Kemudian yang kedua apa? Munculnya Dajjal. Yang ketiga, munculnya Dabba. Dabba ini apa? Dabba ini adalah binatang melata yang dapat berbicara. Kemudian apa? Terbitnya matahari dari barat dan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian ada 3 gerhana di timur, gerhana di barat, dan
gerhana di Jazirah Arab, dan ada api yang muncul dari Yaman kemudian menggiring manusia menuju tempat berkumpul. Dan apabila salah satu di antara tanda-tanda besar ini sudah muncul, maka tanda-tanda yang lain akan mengikutinya. Dan dengan demikian maka kiamat sudah sangat dekat. Jadi anak-anak Bapak yang sangat Bapak cintai, inilah yang menjadi tanda-tanda hari akhir. Coba perhatikan di sekeliling kita. Apakah sudah terjadi tanda-tanda ini atau bagaimana? Nah, kalau seandainya ada perilaku kita yang menjadi tanda-tanda datangnya hari kiamat, kita rubah, kita perbaiki, kita mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan kepada kita. Jadi anak-anak, adapun kesimpulan pada pembahasan kita tentang tanda-tanda hari akhir, yaitu tanda-tanda hari akhir itu dibagi dua, yaitu tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar sebagaimana yang telah Bapak terangkan tadi. Inilah kesimpulan materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak Bapak sekalian dapat memahami apa-apa saja yang menjadi tanda-tanda hari akhir. Demikian apa yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak Bapak sekalian dapat memahami apa saja yang menjadi tanda-tanda hari akhir. Dan apabila ada tanda-tanda hari akhir yang melekat pada perilaku kebiasaan kita, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertobat, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dalam keadaan apapun. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.